tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita akan puji ini Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari katakan bersama, tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah pencipta. Katakan selai rambutku, selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Katakan Yesus, Kau pedulikan kami Tuhan. Yesus, Kau perhatikan kami Tuhan. Terima kasih. Hatikanku takkan pernah terlambat pertolongan. Benar Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau tidak pernah terletak untuk menjaga kami Tuhan, sehingga kami saat ini ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang terbaik di dalam hidup. Mari katakan tak pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang terbaik di dalam hidupku. Benar ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang maha tahu apa yang jauh lebih baik dalam perjalanan kehidupan kami ini. Itu sebabnya kami hanya bergantung dan berharap sepenuhnya di dalam Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, kami mau membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarkanlah kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema, jadi kekuatan iman kami di dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia ini. Hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan,
Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mengurapi, sehingga setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, semata-mata berasal daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang saya ambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Kita akan baca saling sahut bersahutan. Saya mengawali ayat 27, Bapak Ibu 28 sampai nanti tiba kita di ayat 31. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop yaitu Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jaga supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya berikan kepada kita pada pagi ini yaitu iman yang teguh. Iman yang teguh. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, perikop yang barusan kita baca ini diawali dengan kalimat yaitu apa? Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana. Sangat-sangat jelas Bapak Ibu, kalimat ini menunjukkan bahwa sebelumnya ada begitu banyak karya Tuhan Yesus yang sudah dilakukan untuk menyatakan keberadaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah dunia ini. Begitu banyak karya-karya Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan kepada banyak orang. Banyak mujizat yang dia lakukan sebelumnya, sebelum masuk kepada kedua orang buta yang disembuhkan oleh Yesus ini. Jadi Yesus menyatakan keberadaannya di tengah dunia ini sebagai Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup melakukan apapun yang diharapkan, apapun yang dirindukan oleh setiap umat yang percaya kepadanya. Jadi tugas Tuhan kita Yesus Kristus di tengah dunia ini, selama pelayanannya di tengah dunia ini, jadi dia mengajarkan, dia memberikan firman-Nya bagi kita akan apa yang harus kita lakukan, akan apa yang harus kita tempuh dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tugas yang mulia ini dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, dia melakukannya dengan hati yang tulus.
Dia melakukannya dengan hati yang tulus, penuh semangat, dan tidak pernah mengenal yang namanya lelah. Jadi Bapak Ibu, dalam setiap apapun kegiatan kita dalam dunia pelayanan kita, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus. Yesus mengajarkan hal demikian di dalam kehidupan kita. Apapun bentuk pelayanan kita, kita harus lakukan itu dengan hati yang tulus, dengan penuh semangat, tanpa pernah mengenal yang namanya lelah dalam dunia pelayanan. Jangan pernah berkata, aku lelah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Melainkan biarlah tugas tanggung jawab kita dalam dunia pelayanan kita semakin menyemangati kehidupan kita dalam melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalimat ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, artinya ada suatu misi yang dikerjakan lebih lagi oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kuasa Allah, untuk menyatakan keberadaannya dengan berbagai mujizat yang Dia lakukan, sekaligus mengajarkan kehidupan kita dan memberikan teladan bagi setiap kita yang percaya kepadanya akan apa yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita tempuh di dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, begitu banyak hal yang menjadi kerinduan kita, harapan kita dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Harapan kita di dalam rumah tangga kita, bagaimana berjalan dengan baik, berjalan dengan harmonis. Harapan kita dengan hubungan satu sama lain, bagaimana semua dapat boleh berjalan dengan baik. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, bagaimana semua itu berjalan dengan baik. Kita memiliki harapan yang kita rindukan, yang kita gumuli di hadapan Tuhan. Dan untuk mewujudkan semuanya itu Bapak Ibu, salah satu yang harus kita miliki dalam kehidupan ini, yaitu kita harus miliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang sudah diperlihatkan oleh kedua orang buta dalam perikop yang barusan kita baca ini. Apa yang mereka rindu Bapak Ibu? Kedua orang buta ini, mereka rindu agar mereka bisa melihat sebagaimana manusia pada umumnya. Agar mereka bisa melihat kuasa Tuhan itu yang mereka dengar. Jadi biarlah tidak hanya sekedar mendengar apa yang mereka sudah dengar tentang kuasa Allah itu yang sudah dinyatakan, tapi mereka rindu untuk melihat secara kasat mata pertolongan, keajaiban, kedahsyatan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Mereka rindu akan hal itu. Dan kerinduan dan harapan ini Bapak Ibu dibuktikan dengan keteguhan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita punya harapan, ketika kita punya suatu kerinduan yang kita gumuli di hadapan Tuhan, kita harus buktikan dengan keteguhan iman kepada Yesus Kristus. Apa keteguhan iman mereka Bapak Ibu? Keteguhan iman mereka di sini yaitu ketika Yesus lewat dekat mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka mengikutinya sambil apa? Berseru-seru meminta belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Mereka berseru-seru meminta belas kasihan Yesus Kristus. Ini adalah suatu keyakinan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa ada keraguan. Mereka yakin bahwa Yesus itu sanggup melakukan segala apapun yang mereka inginkan terjadi dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya mereka berseru dan mengikuti Yesus terus menerus. Sekalipun Bapak Ibu mereka tidak bisa melihat,
secara kasat mata. Sekalipun mereka tidak bisa melihat karya-karya Tuhan Yesus yang sudah dilakukan dengan berbagai mujizat yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu, ketika mereka hanya mendengar cerita bahwa Yesus Kristus sanggup melakukan segala perkara yang dirindukan oleh setiap manusia, mereka memilih untuk apa? Mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Bayangkan Bapak Ibu, mereka orang buta. Itu bukanlah suatu perjuangan seperti yang kita lakukan sebagaimana mata kita sempurna Bapak Ibu. Mereka adalah orang buta yang tidak bisa melihat. Tetapi perjuangan mereka untuk mengikuti Yesus terus-menerus itulah suatu iman yang sungguh-sungguh nyata, yang berasal dari hati yang tulus mereka. Jadi mereka melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus. Semakin dikuatkan dengan pendengaran mereka akan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka mengikutinya sambil berseru dan berteriak dengan keras kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Seruan ini Bapak Ibu menunjukkan suatu iman, percaya mereka yang teguh kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus adalah sumber kehidupan mereka, sumber kesembuhan mereka, yang mampu memberikan penglihatan kepada mereka. Yang menarik untuk kita perhatikan di sini Bapak Ibu, yaitu seruan dan doa kedua orang buta ini tidak berbicara untuk diri mereka sendiri dengan berkata, kasihanilah aku. Mereka berkata, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Mereka dalam keadaan penderitaan yang sama. Mereka mengalami penderitaan yang sama, yaitu buta. Ini menunjukkan suatu kepedulian satu sama lain. Ketika teman kita merasakan yang sama dengan apa yang kita rasakan, maka kitalah meminta pertolongan daripada Tuhan dengan secara bersama-sama. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Saya percaya setiap kita di sini tahu penyakit yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu virus corona. Jangan kita berkata dalam diri kita sendiri, biarlah saya terlindungi dari virus corona. Betul, itu tidak jadi masalah. Itu bukan suatu masalah. Tetapi yang perlu untuk kita doakan kepada Tuhan, bagaimana virus corona ini lenyap dari mana? Dari bumi Indonesia dan terlebih dunia. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, maka virus itu terus-menerus ada di sekitar kita. Tapi ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan, Tuhan biarlah virus ini terus lenyap dari Indonesia, lenyap dari bumi ini, dari dunia ini, sehingga kami dapat boleh nyaman melakukan apa yang Tuhan inginkan, beribadah dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, tanpa lagi menggunakan masker yang kita pakai saat ini. Jadi kita meminta hikmat daripada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan agar apa yang kita rindukan, agar apa yang kita harapkan bisa terjadi dalam kehidupan kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita mau sembuh, Bapak Ibu, marilah kita sembuh bareng-bareng secara bersamaan. Jangan mementingkan diri sendiri. Ketika kita mau maju, marilah kita mau maju secara bareng-bareng, secara bersama. Jangan mementingkan diri sendiri. Ketika kita menginginkan berkat Tuhan itu tercurah dalam kehidupan kita, maka kita juga harus mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita.
semua jemaat kita, jemaat Tuhan, berkat Tuhan juga, biarlah dicurahkan secara bersama juga dalam kehidupan mereka. Itulah doa kita. Saya kalau doa Bapak Ibu, Tuhan, berkatilah jemaatmu yang ada di GBI Little Flock, dimanapun mereka berada. Biarlah apapun yang mereka rindukan, usaha apapun yang mereka kerjakan, studi apapun yang mereka tempuh, biarlah Tuhan menyertai, membuka jalan dan mengurapi, memberkati mereka dimanapun mereka berada, Tuhan. Saya tidak hanya mendoakan diri saya sendiri atau keluarga saya, semua aku mendoakan, semua Bapak Ibu, jemaat GBI Little Flock Bulungan. Biarlah kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan, kemurahan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Amin. Kita ingin mau menikmati secara bersama-sama. Jadi ini Bapak Ibu menunjukkan suatu kekompakan, kesatu hatian, satu tujuan. Itu bagaimana mereka bisa sembuh, bisa melihat. Kedua orang buta ini bisa melihat sebagaimana manusia pada umumnya. Ketika kita ingin gereja kita ini terus bertumbuh dan berkembang, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Marilah kita saling bergandengan tangan. Marilah kita saling bergandengan tangan, mendukung dan berdoa bersama untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan itu. Ketika kita rindu gereja kita ini terus berkembang, kita bergandengan tangan supaya semua boleh terwujud. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, maka sangat-sangat besar kuasanya. Jadi orang buta ini Bapak Ibu, mereka yakin bahwa dengan kebersamaan mereka, satu hati, satu tujuan untuk meminta kesembuhan, untuk meminta penglihatan daripada Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Itu harapan mereka, dikabulkan oleh Tuhan. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Sebutan anak Daud ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan sebutan khusus di kalangan orang-orang Yahudi terhadap Mesias yang mereka nanti-nantikan. Mereka percaya bahwa dari keturunan Daudlah akan datang seorang Mesias yang menyelamatkan umat manusia, sehingga mereka memanggil Yesus sebagai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Sekalipun orang buta ini mereka tidak bisa melihat dengan mata jasmani mereka Bapak Ibu, tetapi oleh iman, percaya mereka dapat boleh melihat dengan hati tentang perkara-perkara besar mengenai Tuhan Yesus Kristus. Perkara-perkara besar mengenai karya-karya yang sudah Yesus lakukan di tengah dunia ini. Mereka imani bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya, kita percaya kepada Tuhan bahwa baginya itu tidak ada yang mustahil. Karena firman Tuhan yang mengajarkan hal demikian dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau misalnya orang buta ini Bapak Ibu, kedua orang buta ini percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagaimana dengan kita yang memiliki mata dengan sempurna, mata jasmani dengan sempurna, bisa melihat kuasa Tuhan, bisa melihat mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memiliki iman yang teguh sebagaimana yang diperlihatkan oleh kedua orang buta ini? Itu kembali kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Memang kenyataannya, saudaraku yang diberkati, masih banyak anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sering mengabaikan apa yang sudah Tuhan firmankan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita percaya. Mereka meragukan kuasa Tuhan, ragu akan kuasa Tuhan. Ada begitu banyak hal yang demikian. Saya pun Bapak Ibu sering juga memikirkan dalam kehidupan saya, Tuhan, bagaimana nanti masa depan saya, bagaimana karir saya ke depan.
Itu suatu keraguan dalam diri saya. Tapi ada begitu banyak anak-anak Tuhan saat ini. Mereka ragu akan masa depan mereka, tetapi tidak memiliki semangat juang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Padahal Bapak Ibu, Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Hanya kita, bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita untuk dapat boleh melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita rindukan semua sudah disediakan oleh Tuhan. Persoalannya untuk mencapai apa yang kita rindukan itu, yang sudah Tuhan sediakan itu, ada suatu proses yang harus kita lewati untuk bisa meraihnya. Pertanyaannya, dalam proses yang kita lewati itu, kuatkah kita? Kita memiliki semangatkah? Atau ketika kita tersandung sedikit saja kita langsung mundur? Itu pilihan yang harus kita ambil dalam diri kita. Ragu akan pekerjaannya, tetapi tidak melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Rindu agar dia dari level yang pertama bisa naik level ke level yang kedua, tetapi dia tidak menunjukkan hasil kerjanya dengan baik. Pengen instan saja. Kita harus tunjukkan dulu yang terbaik. Ya, menguntungkan atau tidak. Tetapi apa yang dikerjakan? Hobinya tidur. Apa yang dikerjakan? Main game. Itu ada begitu banyak hal yang saya temukan, Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda. Jangan ragu akan kuasa Tuhan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kitanya yang sekarang, respon kita yang sekarang dipertanyakan. Sudahkah kita melakukan yang terbaik atau tidak? Ragu akan kebahagiaan keluarga. Ragu akan keharmonisan keluarga. Padahal ketika di rumah yang ada marah-marah terus, ketika mau disuruh teriak-teriak terus, bagaimana mau ada kebahagiaan, keharmonisan? Karena ada itu lirik lagu, kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Bagaimana kita merasakan hal itu jika yang ada, yang kita pelihara di rumah adalah hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, marah-marah terus. Ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, bisa berminggu-minggu enggak cakapan. Wah, bahaya itu. Bagaimana mau bisa harmonis? Bagaimana mau bisa bahagia? Kenapa bisa terjadi akan hal itu, Bapak Ibu? Karena ketika mereka tidak memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Ketika mereka menyadari akan apapun proses yang mereka lewati, maka mereka menghadapinya. Mereka respon semua hal itu dengan baik. Sehingga semua apa yang kita rindukan berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik di hadapan Tuhan. Jadi keteguhan iman itu, Bapak Ibu, dalam segala hal. Tidak hanya ketika kita dalam keadaan situasi yang baik saja. Dalam situasi buruk apapun kita harus memiliki keteguhan iman kepada Tuhan. Yes. Hal ini Bapak Ibu diajarkan oleh tokoh-tokoh Alkitab ketika kita baca keseluruhan Alkitab ini. Pak Boy tadi cerita sama saya bisa 10 pasal setiap hari. Puji Tuhan. Tapi ketika kita baca satu pasal tapi kita mengerti isi firman Tuhan, itu yang jauh lebih baik. Bagus juga kalau 10 pasal kita ngerti semuanya. Puji Tuhan. Yeah. Kalau kita baca ya Alkitab ini, Bapak, kita akan menemukan tokoh di dalam Alkitab, yaitu Ayub, Sadrak, Meshak, Abednego. Bagaimana mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, walaupun mereka, Bapak Ibu, taruhan yang mereka hadapi adalah nyawa.
Mereka memiliki iman yang teguh. Sadrak, Mesak, Abednego, yang mereka hadapi adalah perapian. Tetapi mereka tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah sanggup menolong kami. Itulah iman yang teguh kepada Tuhan. Ayub juga sudah mengajarkan demikian dalam kehidupan kita. Bahwa apapun yang terjadi, anak-anaknya, harta dia, sekalipun habis, tetap dia mengimani bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki iman yang kuat, maka persoalan apapun yang menghampiri hidup kita akan kita pasti respon dengan penuh kebijakan di hadapan Tuhan. Kita respon dengan bijak, respon dengan baik, agar setiap yang kita harapkan boleh terwujudkan di hadapan Tuhan. Kalau iman yang teguh saja masih diuji oleh Tuhan, bagaimana dengan iman kita? Yang masih, ya saya percaya sih iman kita pasti teguh dalam Tuhan, tapi pasti goyah, pasti diuji oleh Tuhan. Seorang Ayub, seorang tokoh Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka diuji. Apalagi kita, pastinya diuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita perhatikan di ayat 28 Bapak Ibu, yaitu setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Artinya Bapak Ibu, sepanjang perjalanan menuju suatu rumah yang dituju oleh Yesus, Yesus tidak merespon apa-apa kepada kedua orang buta ini yang menyeru-nyerukan pertolongannya. Yesus seakan-akan tidak mempedulikan mereka. Yesus seakan-akan tidak mempedulikan teriakan mereka minta tolong kepadanya. Yesus membiarkan mereka terus mengikutinya sampai di tempat yang Yesus tuju, di sebuah rumah. Barulah Yesus merespon apa kerinduan mereka. Apa yang Yesus katakan Bapak Ibu? Di situ dikatakan bahwa percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Sering itu terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada begitu banyak pergumulan yang kita temui, tetapi seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan. Begitu banyak hal yang demikian, aku pun merasakan hal yang demikian. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak, ketika mereka menggumuli suatu permohonan di hadapan Tuhan, mereka tidak mendapatkan jawaban itu daripada Tuhan, mereka seringkali kecewa kepada Tuhan. Seringkali kecewa Bapak Ibu. Apakah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tidak Bapak Ibu. Aku pun juga merasakan hal yang demikian. Aku terus mendoakan, tapi mana jawabannya Tuhan? Tetapi kedua orang buta ini Bapak Ibu mengajarkan kehidupan kita. Sekalipun mereka tidak direspon oleh Yesus di tengah dalam perjalanan mereka, tapi mereka orang buta ini terus mengikuti Yesus sampai di suatu rumah yang dituju oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yesus harus menunggu sampai tiba di rumah Bapak Ibu? Satu hal yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Tuhan hendak mengajarkan kita bahwa setiap kerinduan, setiap harapan yang kita gumuli, yang kita serukan di hadapan Tuhan, pasti didengar oleh Tuhan. Amin. Pasti didengar oleh Tuhan. Hanya cara Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan kita berbeda-beda. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, bahkan berpuluh-puluh tahun baru dijawab oleh Tuhan. Hal itu kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Menguji iman kita. Apa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Jangan sampai nanti Bapak Ibu ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan dan langsung dijawab oleh Tuhan, iman kita lemah. Bukankah itu terbukti dalam Alkitab? Ketika Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta, berapa orang yang datang memuliakan nama Allah? Satu orang. Kemana yang 9?
Mereka meminta memang kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka. Tetapi yang datang untuk memuji, bersyukur kepada Allah hanya satu orang. Kesembilan tahu kemana? Mereka melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam diri mereka. Itulah sifat manusia. Hal itu jangan sampai terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya Yesus menguji iman mereka. Karena waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Pasti yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Yesus harus menunggu sampai tiba di rumah? Yesus, tadi udah katakan, Yesus ingin menguji iman mereka. Jangan sampai orientasi mereka kepada Yesus hanya karena mujizat. Hanya karena mujizat. Seberapa banyak kita yang datang di tempat ini hanya merindukan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita atau berkat Tuhan. Betul, setiap manusia mengharapkan berkat Tuhan itu, mengharapkan mujizat Tuhan itu terjadi dalam diri kita. Apakah itu fokus utama kita? Bukan, Bapak Ibu. Fokus utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kebenarannya itulah yang harus kita lakukan. Masalah mujizat itu belakangan, pasti Tuhan sediakan itu dalam diri kita. Karena waktunya Tuhan tadi sudah kita katakan bahwa pasti yang terbaik. Yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa iman tidak selalu lahir dari penglihatan, tetapi iman datang dari pendengaran. Sebagaimana di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu, Bapak Ibu, menjadi mata rohani kehidupan kita. Mata rohani kehidupan kita, yang menuntun kita, yang mengajarkan kehidupan kita untuk melihat pertolongan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, Yesus menghendaki suatu hubungan yang lebih bersifat personal kepada Tuhan. Kita datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta pertolongannya. Itulah yang Yesus inginkan kepada kedua orang kita ini. Yesus tidak menyatakan kuasanya di tengah jalan, karena sudah pasti itulah yang diharapkan oleh orang aja ketika mereka sembuh di tengah jalan. Begitu banyak orang berbondong-bondong kepada Yesus meminta mujizat. Bukan hidup dalam kebenarannya jadinya, hanya mengharapkan mujizat daripada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memulai dengan pertanyaan, Bapak Ibu, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ini menunjukkan bahwa iman itu merupakan syarat utama untuk menerima pertolongan daripada Tuhan. Orang yang ingin menerima belas kasihan daripada Tuhan harus percaya dengan yakin akan kuasanya terjadi dalam kehidupan setiap orang yang berharap kepadanya. Yesus tidak menyatakan, Bapak Ibu, menanyakan kepada setiap kita atau orang buta ini, hartamu berapa banyak untuk membayar saya untuk menyembuhkanmu? Atau posisimu dalam sebuah perusahaan apa supaya nanti saya bisa dikenal oleh banyak orang? Tidak. Seberapa banyak duit kita? Tidak. Yang diharapkan oleh Yesus adalah iman kepadanya yang teguh, yang penuh dengan ketulusan hati kepadanya. Milikilah iman yang teguh kepada Tuhan dengan hati yang tulus kepadanya. Dan itu, Bapak Ibu, terbukti dengan ucapan mereka, jawaban mereka kepada Tuhan Yesus, yaitu, ya Tuhan, kami percaya. Apa yang mereka percaya? Apapun yang mereka rindukan pasti dijawab oleh Tuhan, sanggup dilakukan oleh Tuhan. Di ayat yang berikutnya, Bapak Ibu, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi orang yang datang kepada Yesus, Bapak Ibu, akan diperlakukan menurut iman mereka, bukan menurut
harta mereka, bukan menurut jabatan mereka dalam suatu instansi, dalam pemerintah atau dalam perusahaan apapun. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah iman mereka yang teguh kepadanya. Seberapa banyak kita yang datang di tempat ini menginginkan kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Iman kita yang sebiji sesawi aja ketika kita memiliki iman yang seperti itu, kata Alkitab, kita bisa memindahkan gunung. Itu artinya bahwa kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, apapun yang kita rindukan pasti akan dijawab oleh Tuhan dengan waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, waktunya Tuhan. Karena orang yang tidak memiliki iman, Bapak Ibu, yang teguh kepada Tuhan, tidak akan bisa melihat pertolongan yang Tuhan sediakan itu dalam kehidupan mereka. Ayat berikutnya itu katakan, maka meleklah mata mereka. Maka meleklah mata mereka. Jadi mereka tidak lagi melihat, mereka tidak lagi hanya mendengar tentang kedahsyatan Tuhan Kristus. Tuhan Yesus Kristus, melainkan mereka dapat melihat kuasanya nyata dalam kehidupan mereka. Dan ayat berikutnya di situ dikatakan bahwa jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Yesus melarang mereka, Bapak Ibu, untuk memberitahukan mujizat yang sudah mereka alami dalam kehidupan mereka. Supaya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, Tuhan ingin mengajarkan mereka untuk rendah hati. Tuhan tidak menginginkan orang datang kepadanya hanya karena mujizat. Dan yang ketiga, Tuhan mengantisipasi juga kemarahan para ahli Taurat, orang Farisi yang mau membunuhnya karena waktunya Yesus masih belum tiba. Tetapi sifat manusia ini, Bapak Ibu, dari awal sampai dengan hari ini, dari sejak Adam dan Hawa sampai dengan kita hari ini, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-31 yang terakhir, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Inilah sifat dasar dari seorang manusia yang selalu tidak taat pada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak salah Paulus mengatakan bahwa semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu berdosa. Karena memang semua manusia sifatnya tidak taat pada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya, Bapak Ibu, kita hadir di tempat ini. Kita terus meminta tuntunan Tuhan, meminta arahan daripada Tuhan. Karena kita ini manusia berdosa yang penuh dengan ketidaktaatan pada kebenaran firman Tuhan. Kita datang di tempat ini agar kita dapat boleh melihat kebenaran firman Tuhan, memperbaiki diri kita untuk selalu berada dalam relnya Tuhan itu, agar kita dapat boleh masuk dalam kerajaannya Tuhan yang sudah Dia sediakan di akhir kehidupan kita ini. Amin. Milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Mulailah hari ini, biarlah apapun yang menjadi persoalan kita, kita terus membangun hubungan yang personal kepada Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang personal dengan Tuhan, maka kita pasti akan merasakan kemurahannya. Amin. Untuk firman Tuhan. Amin. Kita akan satu dalam doa. Kita akan satu pujian pertolongan Tuhan. Begitu ajaib dalam kehidupan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hati.
mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan hati-Mu dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu sungguh ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berapa boleh merasakan sampai dengan hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena mujizat Tuhan, oleh karena kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menegur kehidupan kami ya Tuhan. Kami dapat boleh belajar dari kedua orang buta, bagaimana iman mereka yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengikuti terus menerus. Karena mereka percaya bahwa hanya kepada Yesuslah ada pertolongan yang sejati. Kepada Yesuslah mereka dapat boleh melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Ajarkanlah kehidupan kami agar kami dapat boleh memiliki iman yang teguh kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan di tengah dunia ini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Umat-Mu yang sudah mendengarkan ya Tuhan, urapi mereka. Biarlah juga firman-Mu yang sudah mereka dengar Tuhan termateraikan dalam setiap hati mereka, sehingga itu mereka dapat boleh menjadi kekuatan iman mereka dalam menjalani hidup mereka di tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Bekerja teruslah Tuhan Roh-Mu yang kudus itu untuk mengingatkan setiap kami dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu.